Sebenarnya tidak ada yang tahu mengapa pangkalan misterius ini disebut Area 51. Nama ini pertama kali ditemukan pada diagram dari 1960-an dan mungkin saja nama itu peninggalan dari Komisi Energi Atom atau Atomic Energy Commission yang menggunakan nama-nama seperti Area 13, Area 14, dan seterusnya untuk memberi nama sebagai lokasi eksperimen keselamatan di dalam pangkalan Angkatan Udara Nellis. Meski begitu, Area 51 bukanlah satu-satunya nama yang dimiliki lokasi ini. Pekerja di sana menyebutnya sebagai Groom Lake. Tak hanya itu, kode pengenal bandara di lokasi itu adalah KXTA atau Bandara Homey. Beredarnya teori konspirasi tentang alien, Area 51 pun dijuluki macam-macam, mulai dari Dreamland, The Box, The Ranch, atau lokasi terpencil. Di tengah hamparan gurun Nevada yang tandus dan tak berpenghuni, berdiri sebuah fasilitas militer yang selama puluhan tahun menjadi pusat perhatian dunia. Dikelilingi pagar tinggi, dijaga ketat oleh militer, dan dilarang untuk diakses oleh siapapun, bahkan oleh pesawat sipil. Tempat ini dikenal dengan satu nama yang membawa sejuta tanya, Area 51. Meski secara resmi baru diakui keberadaannya pada tahun 2013, keberadaan Area 51 telah lama menjadi bahan pembicaraan, mulai dari teori konspirasi, film-film Hollywood, hingga komunitas pemburu UFO. Banyak yang meyakini bahwa pemerintah Amerika menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar uji coba pesawat, sesuatu yang berasal dari luar bumi. Sejumlah saksi mata, termasuk mantan karyawan rahasia, mengaku pernah melihat benda asing berterbangan di sana, bahkan menyebutkan ada makhluk luar angkasa dan teknologi anti-gravitasi yang sedang dikaji. Tapi benarkah semua itu nyata atau hanya ilusi yang dibentuk dari ketertutupan dan rasa ingin tahu manusia? Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini? Atau adakah sesuatu yang selama ini disembunyikan dari kita semua? Area 51 adalah fasilitas militer Angkatan Udara Amerika Serikat yang berlokasi di Groom Lake, di tengah gurun tandus di selatan negara bagian Nevada. Pangkalan Area 51 didirikan pada tahun 1955 sebagai bagian dari kompleks uji coba dan pelatihan Nevada. Ia menjadi terkenal karena diduga memiliki hubungan dengan UFO. Dilansir dari laman space.com, nama Area 51 diduga berasal dari kode penunjukan pangkalan itu di peta Komisi Energi Atom. Namun, nama tersebut justru menjadi lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas, meski jarang digunakan oleh militer. Saat ini, pangkalan dan kompleks tes dan pelatihan Nevada yang lebih luas adalah bagian dari situs keamanan nasional Nevada. Meskipun citra satelit lokasi tersebut sempat dibatasi, sejak 2018 pangkalan tersebut telah dapat terlihat di Google Maps. Militer Amerika Serikat akhirnya mengakui keberadaan Area 51 pada 2013 setelah dokumen rahasia CIA yang merinci sejarah pesawat mata-mata U-2 diperoleh oleh Arsip Keamanan Nasional di Universitas George Washington. Area 51 merujuk pada lokasi peta dan nama populer pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat. Pangkalan ini berlokasi di Danau Groom, danau kering di gurun Nevada, sekitar 135 km di sebelah utara Las Vegas. Apa yang terjadi di dalamnya sangat rahasia. Masyarakat umum tidak diperkenankan mendekat. Banyak tanda peringatan, pengawasan elektronik, dan penjaga bersenjata. Terbang melintasi Area 51 juga dilarang, meskipun lokasi ini sekarang dapat dilihat pada gambar satelit. Pangkalan militer ini memiliki landasan pacu sepanjang 3,7 km. Fasilitas ini terletak di dua area militer rahasia lainnya, Nevada Test Site, tempat Amerika Serikat melakukan uji coba senjata nuklir sejak 1950-an hingga 1990-an, serta Nevada Test and Training Range. Seluruh kawasan ini melingkupi lahan seluas 2,9 juta hektar. Menurut militer Amerika Serikat, tempat itu mewakili ruang pertempuran yang fleksibel, realistis, dan multidimensi untuk melakukan pengembangan pengujian taktis dan pelatihan lanjutan. Area 51 pertama kali dibangun pada tahun 1955
untuk mendukung program pengembangan pesawat mata-mata U-2, sebuah pesawat jet dengan kemampuan terbang tinggi yang digunakan untuk memata-matai Uni Soviet. Seiring waktu, tempat ini juga digunakan untuk pengembangan pesawat canggih lainnya seperti A-12 Oscar dan SR-71 Blackbird. Semua proyek ini bersifat sangat rahasia, dan akses ke fasilitas tersebut hanya terbatas pada segelintir personel militer yang telah melalui proses pemeriksaan ketat. Namun, asal mula teori konspirasi tentang Area 51 sebenarnya berkaitan erat dengan insiden Roswell tahun 1947. Saat itu, sebuah benda misterius jatuh di New Mexico, dan awalnya pihak militer menyatakan bahwa itu adalah piring terbang, sebelum kemudian direvisi menjadi balon cuaca biasa. Namun, publik terlanjur curiga, dan rumor tentang makhluk luar angkasa yang ditangkap serta pesawat UFO yang diselamatkan mulai tersebar luas. Sejak saat itu, banyak orang percaya bahwa puing-puing dan makhluk dari insiden Roswell diam-diam dipindahkan ke Area 51 untuk diteliti, dan teori tersebut menjadi fondasi utama dari semua konspirasi tentang Area 51 hingga hari ini. Sebenarnya, tidak ada yang tahu mengapa pangkalan misterius ini disebut Area 51. Nama ini pertama kali ditemukan pada diagram dari 1960-an, dan mungkin saja nama itu peninggalan dari Komisi Energi Atom atau Atomic Energy Commission, yang menggunakan nama-nama seperti Area 13, Area 14, dan seterusnya, untuk memberi nama sebagai lokasi eksperimen keselamatan di dalam pangkalan Angkatan Udara Nellis. Meski begitu, Area 51 bukanlah satu-satunya nama yang dimiliki lokasi ini. Pekerja di sana menyebutnya sebagai Groom Lake. Tak hanya itu, kode pengenal bandara di lokasi itu adalah KXTA atau Bandara Homey. Beredarnya teori konspirasi tentang alien, Area 51 pun dijuluki macam-macam, mulai dari Dreamland, The Box, The Ranch, atau lokasi terpencil. Area 51 dibangun pada era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai fasilitas untuk menguji dan mengembangkan pesawat termasuk pesawat U-2 dan SR-71 Blackbird. Meski fasilitas itu dibuka pada tahun 1955, keberadaannya baru secara resmi diakui oleh Badan Intelijen atau CIA pada Agustus 2013. 4 bulan setelah pengungkapan oleh CIA, Presiden Amerika Serikat kala itu, Barack Obama, menjadi presiden pertama Amerika Serikat yang mengungkap Area 51 kepada publik. Meskipun informasi resmi tentang Area 51 sangat minim, diyakini bahwa militer Amerika Serikat terus menggunakan Area 51 untuk mengembangkan pesawat mutakhir. Sekitar 1.500 orang diyakini bekerja di sana. Banyak yang bepergian dengan pesawat sewaan dari Las Vegas. Annie Jacobson yang telah menulis tentang sejarah Area 51 mengatakan kepada BBC bahwa beberapa program spionase paling canggih di dunia ada di lokasi tersebut. Area 51 adalah fasilitas tes dan pelatihan. Penelitian dimulai dengan pesawat mata-mata U-2 pada 1950-an dan sekarang telah beralih ke drone, katanya. Rahasia yang menyelimuti Area 51 telah memantik banyak teori konspirasi. Yang paling terkenal adalah klaim bahwa di pangkalan militer itu terdapat pesawat luar angkasa dan alien sebagai pilotnya. Setelah pesawat itu jatuh di Roswell, negara bagian New Mexico pada 1947. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan tidak ada alien dan pesawat yang dimaksud jatuh adalah balon cuaca. Klaim lain adalah beberapa orang melihat adanya UFO di atas dan di dekat situs itu. Sementara lainnya mengaku telah diculik oleh alien dan bahkan menjadi objek eksperimen sebelum akhirnya dikembalikan ke bumi. Dan pada 1989, seorang pria bernama Robert Lazar mengklaim bahwa dia pernah bekerja di pusat teknologi alien di dalam Area 51. Dia mengklaim telah melihat beberapa foto medis dan alien tersebut dan menyebut bahwa pemerintah menggunakan fasilitas itu untuk memeriksa UFO. Keterkaitan Area 51 dengan alien telah berfungsi sebagai pengalihan isu yang berguna bagi badan intelijen. Pada awal 1950, CIA mengembangkan kantor UFO untuk menangani penampakan benda terbang tak dikenal di Nevada. Ketika orang pertama kali melihat pertama mata-mata U-2 terbang,
Tidak ada yang tahu apa yang mereka lihat, kata Jacobson. CIA menggunakan disinformasi itu untuk keuntungan mereka dengan mengembangkan mitologi alien. Salah satu teori paling kuat dan paling terkenal secara global adalah bahwa Area 51 menjadi tempat penyimpanan pesawat alien dan jasad makhluk luar angkasa. Banyak orang berspekulasi bahwa pesawat luar angkasa dari berbagai insiden penampakan UFO, termasuk dari peristiwa Roswell, telah diamankan oleh pemerintah dan dibawa ke Area 51 untuk dibongkar dan dipelajari teknologinya. Klaim ini diperkuat oleh pernyataan Bob Lazar, seorang pria yang pada tahun 1989 mengaku pernah bekerja di lokasi rahasia bernama S4, yang katanya berada di dekat Area 51. Lazar menyatakan bahwa ia ditugaskan untuk membongkar sistem propulsi dari pesawat alien dan menyebut keberadaan elemen 115 sebagai kunci teknologi anti-gravitasi. Elemen yang ada pada saat itu belum dikenal dunia ilmiah. Walau banyak yang meragukan kredibilitas Lazar karena latar belakang akademika yang tidak jelas, beberapa klaimnya terbukti kemudian, termasuk pengakuan resmi tentang keberadaan Area 51 dan pengakuan elemen 115 atau Moscovium dalam tabel periodik pada tahun 2003. Lucunya, meskipun dunia internasional, mulai dari jurnalis, peneliti, hingga para pecinta teori konspirasi, telah membicarakan tentang Area 51 sejak era 1950-an, pemerintah Amerika Serikat justru memilih untuk menutup mulut rapat-rapat soal keberadaan tempat ini. Selama beberapa dekade, Area 51 tak pernah disebut dalam dokumen resmi, peta militer, bahkan larangan udara di atas wilayahnya pun tidak menyebut nama Area 51 secara langsung. Semua seakan dibiarkan menjadi misteri terbuka yang justru semakin menyulut rasa penasaran publik. Dan baru pada tahun 2013, melalui rilis dokumen rahasia CIA yang mengulas sejarah program pesawat mata-mata U-2, nama Area 51 akhirnya disebut secara eksplisit untuk pertama kalinya secara resmi oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun menariknya, pengakuan itu tidak lantas membuka tabir misteri yang selama ini menyelimuti Area 51. Pemerintah hanya mengakui bahwa tempat tersebut digunakan sebagai lokasi uji coba teknologi penerbangan rahasia, khususnya untuk pesawat mata-mata selama era Perang Dingin. Tidak ada satupun informasi yang menyebut soal alien, UFO, atau teknologi luar angkasa seperti yang selama ini diyakini oleh publik. Dengan kata lain, yang mereka akui hanya tempatnya, bukan apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Dan disitulah letak misterinya, karena saat sesuatu yang begitu dikenal oleh publik malah sengaja tidak dibahas secara transparan selama puluhan tahun, maka satu pertanyaan besar pun muncul, apa sebenarnya yang coba disembunyikan? Seorang pengunjuk rasa di Area 51 yang mengenakan baju tempur membawa plakat protes yang bertuliskan "Tepuk Pipi Alien". Area 51 ditempatkan di dalam sebidang tanah seluas 12.139 km persegi. Di samping itu, lokasi ini sangat dijaga ketat, tidak boleh sembarangan orang mengunjunginya. Bahkan, sebagaimana yang dijelaskan How Stuff Works, semua pesawat manapun tidak boleh terbang di atas Area 51 atau yang bernama R48-18. Jika pilot-pilot ini melanggar, maka mereka akan menghadapi 3 konsekuensi, mulai dengan pengadilan militer, dipecat secara tidak hormat, dan berpotensi dipenjara. Ada juga seorang mantan pekerja di Area 51 yang bernama Burns membocorkan bagaimana rasanya kerja di sana. Dia mengungkapkan bahwa ada perjanjian kerahasiaan, seperti pekerjaan tersebut tidak tercatat secara resmi dalam buku, dan hanya 4% pekerja yang tahu bahwa CIA terlibat. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun berita lokal Las Vegas, Teddy Barnes mengatakan bahwa semua yang ada di pangkalan itu punya nama palsu dan mereka tidak diizinkan memberitahu keluarga mereka terkait pekerjaan tersebut. Istri Barnes sendiri diberitahu bahwa suaminya kerja di luar negeri, sampai Barnes mengatakan yang sebenarnya pada 2009. Dokumen CIA yang dideklasifikasi terkait Area 51 memperjelas bahwa pangkalan tersebut digunakan selama abad ke-20. Selain pesawat mata-mata U-2, pesawat A-12 Archangels buatan Lockheed Martin juga diuji di fasilitas tersebut pada 1960-an, diikuti oleh pesawat tempur siluman pada 70-an dan pesawat Take It Blue pada 80-an. Jadi, mungkin saja militer saat ini menerbangkan beberapa model pesawat baru yang sangat canggih yang pernah diuji coba di Area 51 dan tidak diperkenalkan ke publik selama beberapa dekade.
Terkait pengakuan Bob Lazar masih diperdebatkan. Pemerintah Amerika Serikat mengklaim bahwa tidak ada piring terbang di Area 51. Namun, ada beberapa orang yang melihat banyak penampakan UFO di area tersebut. Kemungkinan besar orang-orang ini salah menafsirkan pesawat itu. Peneliti menduga bahwa penduduk di era 1970-an sangat asing dengan pesawat tempur siluman yang dilihatnya. Pasalnya, pesawat semacam itu belum pernah dipamerkan ke publik. Ditambah lagi teori konspirasi tentang UFO sedang viral-viralnya. Jadi, kebanyakan orang yang tidak sengaja melihat pesawat uji coba militer tersebut mengira itu sebagai UFO. Meski begitu, dokumen CIA yang dideklasifikasi memang memuat salah satu bagian tentang UFO yang membahas sesuatu yang disebut Operasi Buku Biru atau Operation Blue Book. Seperti yang dirangkum oleh Space.com, CIA mencatat adanya penampakan UFO setelah U2 mulai diuji terbang di Area 51. Jadi, mereka mencatat penampakan UFO, mendokumentasikannya, dan membandingkan lokasi tersebut dengan catatan penerbangan pesawat Amerika Serikat untuk memastikan tidak ada yang salah. Selama bertahun-tahun, banyak penampakan UFO yang dilaporkan terjadi di sekitar wilayah Area 51. Tapi yang menarik, sebagian besar penampakan itu justru bertepatan dengan masa uji coba pesawat rahasia milik militer Amerika Serikat, seperti U-2 dan SR-71 Blackbird. Pesawat dengan desain dan kemampuan yang jauh melampaui teknologi sipil pada masanya. Hal inilah yang memicu teori bahwa apa yang dianggap sebagai UFO oleh warga sipil bisa jadi hanyalah pesawat eksperimental milik militer yang belum diketahui publik. Namun di sisi lain, kerahasiaan ekstrim dan kesaksian dari orang dalam seperti Bob Lazar tetap membuat banyak orang percaya bahwa di balik pagar Area 51 tersimpan lebih dari sekedar teknologi manusia. Dan disinilah batas ilmu pengetahuan dan kemungkinan mulai kabur, membuka ruang bagi misteri yang tak pernah benar-benar terjawab. Pada akhirnya, Area 51 bukan sekedar lokasi militer rahasia. Ia telah menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar, rasa ingin tahu manusia yang tak pernah padam, pencarian akan kebenaran yang tersembunyi, dan keyakinan bahwa mungkin kita tidak sendiri di alam semesta ini. Apakah benar ada alien yang disimpan di sana? Ataukah semua hanya ilusi akibat teknologi rahasia yang terlalu maju untuk dipahami masyarakat umum? Hingga hari ini tidak ada jawaban pasti. Yang kita punya hanyalah serpihan informasi, testimoni misterius, dan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di langit malam. Tapi mungkin justru di sanalah letak kekuatannya, karena selama misteri itu belum terungkap sepenuhnya, Area 51 akan terus hidup dalam imajinasi manusia sebagai tempat di mana langit, rahasia, dan kemungkinan bersinggungan.